Shalom, Yesus sudah mendatang. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026 yang saya mendalam firman Tuhan 2 Raja 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop penyembuhan Naaman. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat yang ke-27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikianlah firman Tuhan. Itu saudara-saudara sekalian saya cita untuk seterusnya. Firman Tuhan mencapai kita sini, khususnya hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026 di 2 Raja 5 ayat yang pertama. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang. Jadi Naaman ini adalah orang yang terpandang. Dia mendapat penyakit kusta. Ya. Tuannya dan sangat disayangi. Oleh sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman ini adalah seorang pahlawan sakit kusta dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya, ya, kecuali Nabi Elisa di Israel yang bisa menyembuhkannya dengan kuasa Tuhan Yesus. Ya. Jadi walaupun kita kaya, kalau tanpa Tuhan tidak bisa sakit, tidak bisa sembuh. Ya. Apalagi kalau kita lari ke perdukungan, itu lebih parah lagi. Jadi satu-satunya datang kepada Tuhan kalau masuk. Ya. Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Ya. Asalkan kita mengandalkan Dia. 2 Raja 5 ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada Naaman, sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Jadi kebetulan ya, Elisa ada di Samaria. Ya, jadi pergilah ke Samaria. Ya. Jadi Samaria itu masih wilayah Israel, masih tanah Israel. Jadi semua nabi-nabi ya berkumpul di Israel, dan tentu mereka mati di kota Yerusalem. Makanya banyak kuburan di kota Yerusalem 2000 tahun yang lalu sampai ya, semuanya dikubur di sana, khususnya nabi-nabi itu. Ya. Dan Tuhan Yesus juga mati di Yerusalem. Ini adalah faktanya. Ayat yang 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini dikatakan oleh gadis yang di negeri Israel. Ya. Ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi walaupun Naaman ini kaya, mau berikan sebagian harta kepada Elisa tolak. Ya. Jadi Naaman ini senang karena kasih Tuhan. Ya. Jadi hartanya tidak diterima oleh Elisa. Justru Gehazi yang mengambil sebagian harta Naaman itu, dan penyakit kusta melekat kepada Gehazi sama ketulungan. Ya. Jadi kita hidup, kita jangan main-main. Kalau kita melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Jangan atas nama Tuhan akhirnya kita juga cari uang. Itu juga bahaya itu. Berhati-hatilah kita. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sampainya surat itu
kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Jadi ini kiriman surat kepada Raja Israel. Raja Israel marah, tetapi Elisa menahan, jangan marah, biarkanlah datang, kau masih hanya Allah Israel yang ada di tengah-tengah dunia, yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Biarlah dunia tahu. Ayat 7, sudah Raja Israel membaca surat itu koyakin pakaiannya, serta berkata, alangkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya, tetapi sesungguhnya telah tinggallah dan dia telah ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadilah Raja Israel bahwa Naaman mencari gara-gara kepada aku, tetapi dicegah oleh Elisa, jangan marah. Maka pergilah Raja Israel. Ayat 8, segera sudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel menggoyak pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja bunyi, mengapa engkau menggoyakkan pakaian? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi biar dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel yang dipakai oleh Tuhan, ialah Nabi Elisa, yang sanggup dipakai Tuhan untuk sembuhkan penyakit kusta Naaman. Raja-Raja 5 ayat yang ke-27, tetapi penyakit kusta Naaman itu akan melekat kepadamu dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Keluarlah hasil dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi singkat cerita, simbolah penyakit Naaman itu kusta. Ya, karena Tuhan mempercayakan Elisa untuk menyembuhkan Naaman, tetapi penyakit Naaman melekat kepada Gehazi karena dia lari untuk mengejar Naaman, untuk meminta persembahan dari Naaman itu. Akhirnya Gehazi dihukum setimpal dengan perbuatannya. Jadi kita jangan coba-coba seperti itu. Tuhanlah yang memberkati kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Dan saya ingin lengkap lagi baca firman Tuhan pada ini Selasa tanggal 16 Juni 2006 di 2 Raja-Raja 5 ayat pertama hingga ayat ke-27. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat yang 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depan dengan kena kusta putih seperti salju. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.